Pernah nggak sih Anda lihat perkebunan sawit yang luasnya kayak lautan atau tambang-tambang raksasa dan bertanya-tanya, gimana ceritanya semua itu bisa ada di sana? Nah, hari ini kita akan telusuri akarnya. Kita akan kembali ke masa di mana sebuah kekuatan global, yaitu kapitalisme, untuk pertama kalinya merombak total tanah dan kehidupan di seluruh Nusantara. Oke, langsung aja kita mulai. Perubahan besar-besaran lanskap Indonesia ini dari hutan rimba dan desa-desa adat menjadi perkebunan dan tambang, itu bukan terjadi begitu saja. Semua ini didorong oleh sebuah kekuatan ekonomi global yang sangat besar yang punya rencana tersendiri untuk semua sumber daya yang ada di Nusantara. Kekuatan itu, iya, ekspansi kapitalisme. Lewat mesin kolonialisme, ribuan pulau dan komunitas yang tadinya hidup sendiri-sendiri untuk pertama kalinya dipaksa masuk ke dalam satu sistem ekonomi yang sama. Sebuah sistem yang dirancang cuma untuk satu hal, melayani permintaan pasar global yang seolah nggak ada habisnya. Untuk kita bisa benar-benar paham sedalam apa perubahannya, ada seorang sejarawan yang menggambarkannya bukan sekadar perubahan ekonomi biasa. Proses ini diibaratkan seperti kanker. Jadi, ia menyebar dengan cara menghancurkan pertahanan sosial masyarakat lokal lebih dulu, baru kemudian membentuk ulang masyarakat itu sesuai dengan kepentingannya. Sebuah analogi yang kuat banget ya. Oke, biar lebih terstruktur, pembahasan kita akan dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari bagaimana kapitalisme masuk dan mengubah segalanya. Lalu kita lihat gimana tanah dirampas, sistem kerja macam apa yang diciptakan, gimana hukum adat mencoba melawan, dan terakhir, kita akan lihat jejak-jejak dari masa lalu ini yang ternyata masih ada sampai sekarang. Nah, di bagian pertama ini, mari kita lihat gambaran besarnya dulu. Gimana kekuatan raksasa ini bekerja di ratusan komunitas yang tadinya sangat beragam. Inilah inti dari transformasinya. Kolonialisme itu nggak cuma menaklukkan satu pulau, terus pindah ke pulau lain. Enggak. Mereka itu merajut semua wilayah ini jadi satu zona ekonomi raksasa untuk ekstraksi. Jadi, daerah yang tadinya beragam banget, diubah jadi semacam pabrik pemasok tunggal untuk komoditas global. Tembakau, karet, sawit, semuanya dikeruk dari Nusantara untuk dikirim ke Eropa. Sekarang, mari kita beralih ke aset yang paling krusial dalam cerita ini, yaitu tanah. Gimana ceritanya tanah seluas itu bisa dikuasai? Jadi, gimana caranya mereka bisa menguasai tanah dalam skala masif? Alat utamanya adalah apa yang disebut konsesi tanah. Ini pada dasarnya adalah sistem sewa jangka panjang, di mana penguasa lokal menyerahkan wilayah yang super luas ke perusahaan asing. Coba bayangin deh, di Sumatera Timur, Sultan Delhi itu ngasih konsesi selama 99 tahun. Itu lebih dari 3 generasi loh. Tapi, supaya perampasan ini kelihatan legal, pemerintah kolonial Belanda menciptakan sebuah alat hukum yang cerdik sekaligus kejam, namanya domain verklaring. Intinya gini, hukum ini bilang, kalau ada tanah yang nggak punya bukti kepemilikan resmi, ya otomatis itu tanah punya negara. Dan tiba-tiba aja, hutan komunal, tanah adat, tanah ulayat, semuanya jadi tanah tak bertuan yang siap dieksploitasi oleh pemodal asing. Oke, tanahnya sudah aman di tangan mereka. Tantangan selanjutnya adalah tenaga kerja. Gimana caranya mengerahkan jutaan orang untuk kerja di perkebunan dan tambang yang baru ini? Nah, untuk urusan tenaga kerja, ada 2 sistem brutal yang dijalankan secara paralel. Di satu sisi, ada kerja paksa yang diatur langsung oleh negara kolonial. Petani lokal dipaksa bekerja sebagai cara mereka membayar pajak. Di sisi lain, ada sistem kuli kontrak yang dijalankan oleh perusahaan swasta. Mereka mendatangkan pekerja dari luar, seperti dari Tiongkok atau Jawa, lalu mengikat mereka dengan kontrak yang sangat ketat. Sistem kuli kontrak ini diperkuat oleh sebuah aturan yang terkenal sangat kejam, namanya kuli ordonantis. Ini adalah sebuah terobosan hukum yang mengerikan. Kenapa? Karena kalau seorang kuli kabur atau melanggar kontrak, itu bukan lagi dianggap urusan perdata, itu jadi tindak kejahatan pidana. Mereka bisa diburu, dipenjara, dan dipaksa kerja lagi. Ini yang mengubah mereka jadi semacam budak kontrak. Dan jangan salah, skala operasi ini luar biasa besar. Kita nggak lagi ngomongin ribuan pekerja. Data ini menunjukkan di tahun 1930 aja ada lebih dari 336.000 kuli kontrak dari Jawa yang kerja di Sumatera. Itu belum termasuk puluhan ribu orang lain yang jadi korban kerja paksa di tempat lain kayak di Lombok. Ini adalah mobilisasi tenaga kerja manusia dalam skala massal. Tentu saja, ekspansi sebesar ini nggak berjalan mulus tanpa perlawanan. Ia berbenturan langsung dengan sistem-sistem lokal yang usianya sudah berabad-abad. Di pusat perlawanan ini ada yang namanya hukum adat.
Ini bukan hukum yang tertulis di buku ya. Ini adalah sistem aturan dan tradisi komunal yang hidup di masyarakat yang sudah mengatur segalanya dari hak atas tanah sampai cara pemanfaatan sumber daya selama turun-temurun. Ini adalah tatanan sosial yang sudah ada jauh sebelum modal asing datang. Nah, disinilah terjadi benturan peradaban. Menurut hukum adat, tanah itu seringkali dianggap milik bersama, milik komunal untuk kelangsungan hidup komunitas. Sebaliknya, kapitalisme cuma melihat tanah sebagai satu hal, komoditas, sesuatu yang bisa dibeli, dijual, dan dimiliki secara pribadi untuk mencari untung. Dua cara pandang ini jelas nggak akan pernah bisa ketemu. Hukum adat ini sebenarnya berfungsi sebagai benteng pertahanan sosial. Dia melindungi hutan keramat, mengatur penggunaan air, dan memastikan semuanya berkelanjutan. Tapi, benteng ini diserang secara sistematis. Kebijakan-kebijakan kolonial sengaja melemahkannya dengan lebih mempromosikan kepemilikan individu daripada hak komunal. Sumber daya yang tadinya milik bersama diubah jadi aset pribadi yang bisa diekstraksi habis-habisan. Oke, jadi kenapa kita harus peduli dengan cerita sejarah yang udah terjadi lebih dari seabad yang lalu ini? Apa relevansinya buat kita hari ini? Jawabannya karena gema dari proses ini masih sangat terasa. Para ahli sekarang menyebutnya pengasingan ruang, tapi istilah yang lebih kita kenal secara global adalah land grabbing atau perampasan tanah. Prosesnya sama persis, pemindahan komunitas secara paksa dari tanah mereka oleh kekuatan luar yang jauh lebih besar. Dan inilah bagian yang paling bikin merinding. Seperti yang ditekankan dalam kutipan ini, pola yang kita lihat sekarang, akuisisi lahan besar-besaran untuk perkebunan atau tambang, itu bukan hal baru. Ini adalah kelanjutan langsung dari cetak biru yang sudah dibuat di zaman kolonial. Sejarah yang benar-benar berulang. Karena itu nggak heran kalau ini memicu perlawanan modern. Di seluruh Indonesia sekarang, banyak komunitas berjuang melawan perampasan tanah. Mereka menolak menjadi apa yang mereka sebut sebagai kuli baru, generasi baru pekerja yang kehilangan tanah di tanah leluhur mereka sendiri. Dan semua ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang sangat provokatif. Ketika kita melihat konflik-konflik agraria hari ini, jangan-jangan kita ini sebenarnya sedang menyaksikan hantu dari masa lalu kolonial. Apakah sejarah kuli memang sedang mengulang dirinya sendiri hanya dengan nama yang berbeda? Apa yang sudah kita pelajari dan yang lebih penting, apa yang belum?